Selamat semuanya, jumpa lagi bersama gue Muhammad Zaki Dialha. Pada pagi kali ini gue lagi jalan pagi di sekitar rumah. Dan sebenarnya udah lama banget ya nggak buat video karena saya habis menyelesaikan ulangan tahun terakhir selama sebulan kemarin. Dan video ini dibuat abis pengumuman nilai gitu, biar tenang dulu gue buat videonya. Jadi pagi ini gue nggak cuma jalan pagi aja, tapi mau menceritakan pengalaman gue kuliah di Tunisia selama 3 tahun kurang lebih. Yuk. Jadi cerita awal mula gue datang ke Tunisia itu pada tahun 2018 akhir bulan September. Dan kalau misalnya nanya kenapa Tunisia, gue juga nggak tahu alasannya itu apa. Tapi karena apa ya, gue kuliah ke Tunisia itu kayak takdir aja gitu, ngalir. Gue tahu ada pendaftaran pembukaan di Tunisia dan gue daftar aja dan masuk. Bahkan gue tahu bener-bener negara Tunisia itu pas gue gara-gara apa ya, karantina pas di pondok Darel Kolam. Dan ketika itu Tunisia masuk Piala Dunia. Bahkan mungkin kalau misalnya gue nggak karantina, gue bakal nggak tahu tuh Tunisia itu cuma sekedar asal negara lewat dari kuping kanan kiri aja, nggak sampai sefokus itu. Gue datang kan ke Tunisia kalau nggak salah tanggal 26 September. Yang gue kaget ya, apa ya, yang gue anggap mungkin Tunisia itu negara yang Islamik banget, dan tapi ternyata enggak, biasa aja gitu, kayak ya kurang lebih sebetulnya sama kayak di Indonesia. Pas gue baru turun ke bandara di Tunisia, Kartaj Airport namanya. Singkatnya, gue datang ke Tunisia itu sebetulnya lumayan agak telat juga. Gue udah masa pembelajaran udah mulai, tapi gue telat. Kan di situ gue juga sempet kultur shock juga kan dengan sistem pembelajarannya, cara ujiannya sama sekali nggak ada kayak orientasi di kampus Indonesia gitu. Dan sedihnya gue nggak lulus tuh pas semester pertama. Ya nggak lulus, agak sedih juga tuh pas itu, gue agak ngedon. Tapi gitu deh. Terus kan masuk ke semester 2. Alhamdulillahnya ini kan, ada tuh semester 2. Jadi sistem penilaiannya kalau di Tunisia itu penghitungan dari nilai average semester 1 dan semester 2 terus dibagi 2. Dan kalau misalnya nggak lulus ya berarti ngulang tahun depannya pelajaran yang nggak lulus. Alhamdulillahnya nilai pelajaran semester 2 gue itu memumpuni gitu kan, cukup. Dan nilainya sekitar 12 ketika itu. Dan bisa nutupin nilai ketika semester pertama. Alhamdulillah banget. Jadi gue naik tuh ke tahun 2. Jadi kendalanya pas gue kuliah itu ya pas awal mulanya itu sih yang mungkin yang buat culture shock tentang cara gimana memahamin dosen gitu kan, ngadepin teman-teman yang berbeda negara gitu kan, mahamin sifatnya juga gitu kan, sifat orang Tunisia. Dan beberapa negara lainnya kan mungkin agak keras gitu kalau ngomong, beda sama orang-orang ya Indonesia yang bisa dibilang agak lebih lembut gitu sih. Dan belum hal-hal yang lain gitu kan, kayak misal di sistem transportasi umumnya juga menurut gue di sini
agak ribet gitu kan. Terus juga habis itu transportasi, orang-orangnya juga sebetulnya sama aja kayak di Indonesia, malah lebih ngaret gitu. Itu aja sih sebetulnya, tapi nggak semuanya gitu ya. Kalau di kampus menurut gue kalau misalnya ada masuk kuliah ya masuk kuliah tepat waktu, nggak kalau masalah hal itu. Tapi kalau misalnya dalam pengurusan berkas tuh masalahnya kayak perpanjang visa itu sumpah itu yang misalnya setiap tahun ganti untuk memperpanjang visa itu yang gue bikin kesel banget. Kadang kudu bolak balik ke kayak kantor polisi gitu, terus juga beli ya itu sih maksudnya yang paling gue bikin kesel tuh kayak semacam perpanjangan visa, ngurus dokumen di Indonesia itu yang sistemnya menurut gue kurang bagus gitu, belum secanggih di Indonesia. Jadi mungkin ada nih yang bertanya-tanya, Jack, lu nyesel ya kuliah di Tunisia gitu? Enggak gitu, gue nggak nyesel untuk kuliah di Tunisia. Di sini gue belajar banyak, ada banyak masyaikh di sini. Gue belajar dari beliau-beliau, terus juga gue ngerasa ketika gue kuliah di Tunisia lebih mandiri, lebih dewasa, dan juga cara ngadepin perbedaan culture itu juga yang membuat gue membuat lebih open minded lah yang sebelumnya. Ya mungkin gue tadinya fokus kepada tekstual, menjadi kontekstualnya tuh dalam memahami pelajaran tuh apa gitu kan, memahami kitab, memahami tafsir-tafsir dan juga yang pelajaran-pelajaran lainnya. Dan di situ juga lah maksudnya kok perasaan tadi kayaknya lu nyari ceritanya kesedihan lu aja gitu kan. Ya enggak juga, maksudnya di sini gue ngerasa untuk kuliah di Tunisia itu yang apa yang gue alami ya emang banyak suka dukanya sih sebenarnya gitu kan. Kalau mungkin melihat lu enak kuliah di luar negeri jalan-jalan gitu kan, enggak juga, gue enggak ya itu jalan-jalan ya kalau ada waktu aja gitu kan. Tapi kan di samping itu ada kegiatan lain yang gue pengen fokusin dan gue pengen dalami gitu kan, yang gue mungkin nggak bisa share gitu. Ngapain gue lagi share, gue lagi nggak lulus ujian, ngapain gue lagi share lagi belajar pusing-pusing gitu kan, aneh juga gitu, ngapain. Dan itulah maksudnya yang gue banyak belajar, gue kuliah di Tunisia itu dapat apa, walaupun sebetulnya ya gue merasa masih kurang sih sebetulnya. Nah, jadi ya menurut gue kuliah itu bukan hanya sebatas belajar di kampus aja, tapi gimana mendewasakan pikiran, gimana solving problem, dan itu sih menurut gue yang gue dapetin selama kuliah di Tunisia ini. Selain cara memahami nas-nas gitu kan yang berbahasa Arab, yang sejujurnya itu gue banyak belum tahu juga tuh maknanya, karena ya bahasa Arab itu luas banget kan kata-katanya, kalimat mufrodat atau vocabulary-nya juga. Itu sih yang menurut gue yang paling penting dalam kuliah itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan aktifkan notifikasi alarmnya. Ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.